Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar Jum'ah yang mulia ini, saya berwasiat khusus untuk diri saya berikut kepada para jamaah agar senantiasa menetapi takwa Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Jumat siang hari ini, khatib hendak menyampaikan khutbah singkat, yakni memanfaatkan usia untuk beribadah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari terdapat seorang pemuda yang bernama Amr bin Thabit Al-Waqsi yang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pertanyaan kepada baginda tentang Islam. Maka dengan senang hati, baginda pun menjelaskan kepada Amr apa dan bagaimana Islam itu. Dan rupanya keterangan baginda menarik hati Amr, sehingga akhirnya pemuda ini di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat itu tanpa diperintah, rupanya Amr langsung bergabung dengan kaum muslimin yang lain yang ketika itu sedang berjuang di medan jihad fi sabilillah, yang kebetulan waktu itu terjadi perang Uhud. Dan ternyata di dalam perang itu Amr bin Thabit gugur sebagai syahid fi sabilillah, dan Allah telah menerimanya dan memasukkannya ke dalam surga. Maka selepas perang Uhud, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau kuberitahu tentang seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah, padahal orang itu belum mengamalkan ajaran Islam sama sekali?" Para sahabat pun terkejut dan terheran-heran. Mereka pun bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang belum mengamalkan ajaran Islam tetapi sudah dimasukkan surga oleh Allah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, itulah kehendak Allah, iradah Allah, karena kualitas keimanan Amr yang pada akhirnya menurut para perawi hadis umur keislamannya kurang lebih baru 4 jam.
sejak mengucapkan kalimat syahadat sampai ia terbunuh di medan pertempuran Uhud. Jadi belum sempat sholat, belum sempat puasa, tapi sudah gugur di medan fi sabilillah. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Ilustrasi tentang Amr yang memeluk Islam hanya 4 jam, ternyata bisa meraih surga. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin sejak lahir telah memeluk Islam? Ada yang mungkin sejak kecil, sejak remaja memeluk agama Islam. Bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun, lebih dari 50 tahun menjadi Muslim. Dan selama itu pula kita telah melaksanakan perintah Allah sekaligus melanggar larangan-larangannya. Kita banyak beribadah kepada Allah, tetapi juga berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya. Apakah kita bisa seperti Amr? Wallahu a'lam, semoga bisa. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang muslim yang selalu berusaha untuk menjadi muslim yang baik, kita harus menjadikan hari yang kemarin, yang telah berlalu, kita jadikan sebagai modal yang sangat berharga. Apa yang telah lewat sebagai bekal. Sebagaimana perintah Allah di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita terus berjalan, waktu terus berlalu, kesempatan semakin sempit. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal. Bertambahnya umur kita sesungguhnya adalah berkurangnya kesempatan kita. Mungkin secara kuantitas umur kita semakin bertambah, tetapi secara kualitas kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah semakin berkurang. Maka mari kita gunakan sisa-sisa waktu kita untuk semakin menjadikan diri kita sebagai muslim yang baik. Dan kita harus bertekad, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang menjadikan kita merasa ada sesuatu yang timpang. Ketika ada seseorang keluar negeri berulang kali, bahkan kadang umrah pun puluhan kali, tapi masjid yang di depan rumah, dekat dengan tempat tinggalnya, seakan-akan menjadi asing. Hal inilah yang kadang-kadang membuat kita menjadi tergelitik. Seakan-akan mereka telah cukup dengan sholatnya ketika di Makkah yang 100.000 kali lipat. Mereka seakan-akan merasa cukup ketika sholat di Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat. Padahal sholat yang ditegakkan di masjid-masjid yang terdekat di tempat tinggalnya sebagai sebuah pemanfaatan usia di mana ia berada. Akan tetapi sekali lagi seakan-akan asing bagi orang yang demikian. Mudah-mudahan kita terhindar
dari perbuatan yang demikian beserta keluarga kita. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini kita mampu memetik hikmah yang berada di dalamnya. Bahwa kita dikasih kesempatan oleh Allah dengan waktu yang sama, 24 jam. Sementara ada yang bisa memanfaatkan dengan puasa, ada yang bisa memanfaatkan dengan membaca Al-Quran berjuz-juz, ada yang memanfaatkan untuk kepentingan kaum du'afa dan orang-orang yang memerlukan dan lain sebagainya. Sementara 24 jam bagi yang lain digunakan habis sia-sia yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Karena itu kita kembalikan kepada usia dan kesempatan kita benar-benar diperjuangkan untuk nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah tiba, maka tidak bisa diminta mundur ataupun maju walau sesaat pun. Ketika kita mengingat yang demikian dan kita tidak tahu kapan giliran kita, maka sebaiknya di antara kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, amal-amal soleh, keisanan-keisanan, dan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala' wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.